syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmat yang luar biasa kepada kita. Bahkan untuk situasi pandemi seperti sekarang ini, kita masih diberi banyak kesempatan, peluang untuk bisa bersilaturahim seperti halnya sekarang ini. Salawat dan salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, sahabat dan orang-orang yang mengikuti Rasul hingga akhir nanti. Bapak Ibu semuanya, audiens silaturahim jurusan biologi, acara kita akan diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh mahasiswa kita Al-Aziz, mahasiswa biologi dari rumahnya. Insya Allah agar acara kita ini menjadi lebih berkah lagi. Kepada Aziz, disilahkan untuk membacakan ayat suci yang telah kita pilihkan tadi. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Ibu dan Buya yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Mudah-mudahan nanti acara ini bisa bisa berjalan dengan lancar dan hikmat. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والسماء ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان
وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Aziz. Alunan ayat suci Al-Qur'annya sangat menyentuh hati, terutama surat Ar-Rahman yang selalu menyapa kita umatnya melalui Al-Qur'an. Baik, Aziz sekarang posisinya di mana? Di masjid, Bu. Lokasi daerahnya? Di Lubuk Skaping, Bu. Masya Allah. Ya, kemudahan telah diberikan pada kita semua walaupun berjauhan Bapak dan Ibu, tetapi tetap bisa bertemu, dipersatukan melalui media seperti ini. Alhamdulillah, terima kasih Aziz. Silahkan melanjutkan aktivitasnya atau mengikuti acara ini. Terima kasih. Bapak Ibu semuanya, seperti kita ketahui sejak pandemi ini di dunia ini, mahasiswa di Universitas Andalas dan sebagian besar pelajar juga di Indonesia harus melakukan proses pembelajaran dari rumah masing-masing atau secara online. Jadi saya juga lupa Aziz ada di kelas mana, tapi sebelum ini kita pernah ada pertemuan di perkuliahan. Terima kasih kepada Ananda Aziz. Dan saya mengucapkan selamat datang untuk Bapak dan Ibu yang baru bergabung. Ternyata selain dari jurusan biologi, dosen-dosennya hampir semua telah hadir. Telah ada juga di antara kita Bapak Ketua Jurusan Kimia ya. Kemudian tentu saja para alumni yang satu persatu mulai masuk. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita mohonkan kepada Ibu Ketua Jurusan Biologi untuk memberikan sambutan. Kepada Ibu Dr. Marawita, kami persilahkan. Terima kasih Bu Dr. Heni Herwina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu dosen yang kami hormati, Bapak pimpinan dan Ibu pimpinan, Bu Dekan dan Ketua Jurusan Kimia yang sudah hadir bergabung, selamat datang. Kemudian yang kami hormati juga Ibu Purnabakti kami, Ibu Dr. Anda Nurhemi, yang kami hormati alumni yang cukup banyak, ada yang dari yang dari Kalimantan, Jakarta, dan kami lihat ada Bodhi Dharma ya dari Kalimantan, ada WD2 kedokteran juga Pak Adrial yang ikut bergabung bersama kita, dan yang lain-lain, ada Dinda Noverita Aziz juga hadir. Kemudian yang kami muliakan Ustadz kita, Ketua MUI Sumatera Barat yang hadir pada hari ini, Buya Gus Rizal Gazahar. Terima kasih Pak Ustadz juga hadir pada hari ini. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena siang hari ini kita bisa hadir bersama-sama dalam rangka acara halal bihalal jurusan biologi FMIPA Universitas Andalas. Salawat dan salam mari kita sampaikan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sengaja pada hari ini kita mengundang Ustadz kita, Buya Gus Rizal Gazahar, yang pada beberapa hari yang lalu saya sempat baca di FB beliau tentang bagaimana kita menghadapi situasi new normal yang dicanangkan oleh pemerintah secara Islami. Untuk itu kami tertarik dengan apa yang beliau sampaikan dan meminta kepada Bapak Ustadz juga, Pak Dr. Saifullah, untuk bisa menghubungi beliau untuk memberikan pencerahan kepada kita semua bagaimana kita menghadapi new normal ini dengan budaya Islam, dengan cara-cara Islam.
Jadi terima kasih Pak Ustadz. Mari kita ikuti semua kegiatan ini dengan seksama. Mudah-mudahan bisa menjadi arah dan pandangan kita ke depan bagaimana kita menghadapi norma. Kemudian saya selaku Ketua Jurusan menyampaikan kepada Bapak dan Ibu di semua, mina aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin di dalam 1 tahun belakangan ini kita bergaul dan bersenda gurau. Barangkali ada hal-hal yang tidak berkenan bagi Bapak dan Ibu ataupun kebijakan kami selaku Ketua Jurusan yang rasanya kurang berkenan bagi Bapak dan Ibu. Pada kesempatan ini saya selaku Ketua Jurusan dan sebagai pribadi menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan silaturahmi ini kita akan semakin kuat persahabatan, semakin kokoh jurusan, dan semakin berkembang jurusan ke depannya. Barangkali itu saja yang kami sampaikan. Mudah-mudahan dengan kegiatan online ini kita bisa memutus jarak dan memutus tatap muka yang memang biasanya perkuliahan kita tatap muka, tapi dengan adanya pandemi ini banyak hal yang dapat kita ambil hikmahnya. Tidak hanya musibahnya yang kita ambil, tapi banyak sekali hikmah yang kita dapat 2 bulan terakhir ini. Barangkali Bapak dan Ibu sudah menyadari sendiri bagaimana kita 2 bulan di rumah, merenung diri, introspeksi diri. Barangkali ada hal-hal untuk ke depannya yang perlu kita perbaiki dan perlu kita benahi dan perlu kita tambah keimanan kita untuk ke depannya. Mungkin itu saja. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu Ketua Jurusan untuk sambutan yang diberikan. Selanjutnya kita mohon kepada Ibu Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Andalas untuk memberikan sambutan kepada kita semua dalam acara ini. Kepada Ibu Profesor Dr. Sahmi M.Eng, kami persilahkan. Terima kasih Bu Heni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya terdengar Bu Heni? Warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran Ibu? Memang suara yang lain di mute Ibu, hanya ini yang. Oh ya, baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana saat ini kita bisa bersilaturahim dalam rangka selesai kita selesai Ramadan, ya, beridul fitri. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan buat junjungan kita, teladan umat sepanjang zaman, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kita sama-sama muliakan Ketua MUI Sumatera Barat, Buya Gus Rizal Gazahar, Datuk Apalimo Basa. Terima kasih telah berkenan bergabung dengan kita dan berbagi ilmu. Malah ini akan kita pedomani ini, karena kita akan diberikan informasi bagaimana menghadapi COVID-19 ini dengan prinsip-prinsip Islami. Karena memang sesuai dengan Al-Quran dikatakan bahwa udhulu fisil mikafah, masuklah kepada Islam itu secara keseluruhan. Mudah-mudahan seluruh aspek kehidupan kita bisa kita lakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam ini. Jadi kita terima kasih ini pada Bu Kajur yang telah mengundang Ketua MUI Sumatera Barat, Buya kita. Ya, kemudian yang sama-sama kita hormati juga Bapak Kajur, nih ada ya Bapak Kajur yang lain ya dari kimia. Jadi Bu Kajur biologi, Kajur kimia. Kemudian ada saya lihat tadi Ibu Profesor Siti Salma, alhamdulillah walaupun sudah pensiun tetap selalu bisa bergabung. Ibu Nur Helmi dan juga Ibu Bapak Bapak jurusan di biologi ataupun jurusan lain yang bergabung saat ini. Mungkin Tendik juga ada ya, Tendik dan mahasiswa dan juga alumni. Kita terima kasih karena memang besarnya sebuah institusi itu juga sangat dipengaruhi oleh kekuatan alumninya. Jadi kita sama-sama di sini mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum taqabbal ya karim. Jadi mudah-mudahan memang amal ibadah kita selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita
Maaf ini agak terganggu nih. Saya ada Zoom meeting, suami juga jadi berebut suaranya, maaf. Iya Bu, tapi jelas suara Ibu? Jelas ya terdengar. Iya Bu. Ya jelas. baik, kita saya kira demikian saja dan semoga materi hari ini betul-betul bisa mengarahkan kita untuk menjalani kehidupan kita pasca peraturan pemerintah yang baru ini, bagaimana new normal ini sebenarnya. Jadi saya kira demikian saja, saya ucapkan terima kasih. Kita mohon maaf kalau ada dari sambutan ini yang tidak berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Dekan telah memberikan sambutan di acara kita. Dan selamat bergabung Ibu Profesor Siti Salmah. Senang Ibu ada di antara kita. Tadi ada Ibu Nur Helmi juga Bu. Kemudian Bapak Ibu alumni jurusan biologi yang sudah banyak bergabung. Tadi ada Kak Kandarita Nufiriza, angkatan 86. Dan setelah disebutkan juga Pak Aad dan lain-lain tadi oleh Bu Wi dan beberapa rekan alumni dari berbagai wilayah di Indonesia. Alhamdulillah kita dipertemukan di sini. Prof. Helmi tampak tersenyum, mudah-mudahan merasa senang sekali dengan silaturahim ini ya Pak. Baik, Bapak Ibu, seperti yang kita rencanakan pada kesempatan ini telah hadir di antara kita Buya Gus Rizal Gazhar Datuk Paling Mubasa, dan kita mohonkan kepada beliau untuk memberikan pencerahan menghadapi era pandemi COVID-19 dengan prinsip-prinsip Islami. Untuk itu kepada Buya, berkenan kiranya untuk memberikan pencerahan kepada kami semua dalam ajang silaturahim jurusan biologi ini. Silakan Buya. Terima kasih. Dan sebelumnya Buya, kita maaf saya terlupa, kita akan dimoderatori dulu oleh Bapak Dr. Saifullah, sehingga nanti dialog antara Buya dengan audien akan lebih lancar. Silakan mungkin melalui Pak Saifullah kepada Buya. Terima kasih. Saya alihkan dulu kepada Bapak Dr. Saifullah Zulkian. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli rasul karim asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah SWT pada pagi hari ini kita disempatkan oleh Allah SWT untuk berkumpul di ruang yang luas sekali ya. Di mana-mana kita biasanya dalam satu ruangan kita berkumpul, sekarang kita berkumpul di ruangan yang beragam. Dan inilah kehendak Allah SWT bahwasanya kita diberikan kemudahan dalam satu situasi yang sulit. Jadi mohon maaf ini Ibu ya, Ambo jadi suruh moderator, padahal kalau aku cerita silaturahim langsung saya sebenarnya aja Bu ya, tidak perlu di moderator. Tapi kalau memang butuh nanti ada tanya jawab ataupun yang sifatnya ada yang ingin diperjelas, boleh melalui chatnya nanti disampaikan pertanyaan-pertanyaan, ataupun nanti kalau yang berkeinginan untuk bertanya langsung silahkan tunjuk tangan. Begitu aturan yang akan kita lakukan, dan sepenuhnya kami berikan waktu kepada Buya Gus Rizal untuk menyampaikan apa yang seharusnya kita lakukan dalam kondisi yang seperti saat ini, yang banyak sekali intrik-intrik yang bisa mempengaruhi setiap insan dalam melaksanakan perintah Allah SWT dengan berbagai aturan-aturan yang muncul yang bisa mengakibatkan hal-hal yang mensusahkan atau merepotkan kita di depan hari. Untuk itu waktu kami persilakan kepada Buya. Silakan Buya. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Bapak Ibu Dekan yang kita muliakan, Ibu Ketua Jurusan, seluruh warga jurusan matematik yang saya hormati. Alhamdulillah, dan saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan untuk bisa berdialog, bertukar pikiran dalam kondisi yang seperti sekarang. Dan tentu kita berharap walaupun majelis kita tidak bertemu secara fisik, tapi karena ada ikatan
hubungan yang terjalin saat ini, mudah-mudahan ini jalinan ini bukan hanya jalinan virtual saja, tapi juga ada jalinan kesamaan niat, sikap, dan tujuan, sehingga tetap di majelis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dinaungi oleh malaikat rahmah, dan seluruh apa yang kita bicarakan, yang kita sampaikan dijadikan oleh Allah sebagai tambahan dari timbangan kebaikan kita kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu-ibu, tampaknya akhir-akhir ini pernyataan saya juga tentang orang mengatakan Ketua MUI kenapa terlalu sensitif dengan istilah new normal. Ini menjadi banyak pertanyaan, bahkan bukan hanya di kalangan mungkin kalangan akademisi di luar dari kawan-kawan yang mendalami kajian-kajian keislaman, bahkan para ulama dan juga para dai, dan di kalangan Majelis Ulama sendiri di pusat juga bertanya apa sebenarnya yang dimaui oleh Gus Rizal ini. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang menyikapi wabah, baik di saat wabah sedang melanda, begitu juga pasca wabah itu terjadi, walaupun sekarang kita belum bisa katakan pasca, karena kondisi Sumatera Barat jangankan menurun, saya rasa melandai pun belum ya. Nah, ini sebenarnya kita belum berbicara tentang pasca wabah terjadi. Nah, tentu sikap yang diambil, itu juga reaksi yang timbul, itu sangat bergantung dengan cara pandang. Nah, cuma yang saya sayangkan selama ini di dalam berbagai diskusi, termasuk di dalam grup-grup yang dibentuk, apakah Satgas atau berbagai macam, cara pandang yang dikedepankan oleh ulama cenderung tidak mendapat perhatian. Artinya dianggap ini bukanlah suatu yang perlu untuk dikaji. Gitu. Padahal cara pandang yang dilahirkan oleh ulama terhadap suatu persoalan tentu berakar kepada dasar keilmuan yang dimiliki oleh para ulama yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah sendiri. Nah, dari cara pandang itulah makanya nanti akan lahir nanti sikap, baik setelah wabah ini terjadi atau dalam kondisi seperti sekarang yang disebut oleh para pengambil kebijakan dengan new normal. Jadi kalau kita tidak melihat dari awal bagaimana cara pandang ulama, maka akan ada yang mengira ini hanya perbedaan istilah, ini hanya sekedar, ada pula kadang yang mengatakan ini adalah mencari sensasi atau apa. Tapi kalau dia melihat dari awal bagaimana ulama memandang wabah ini dengan kacamata yang diberikan oleh syariat, baru dia tahu bahwa new normal adalah suatu istilah yang beresiko dari sisi sudut pandang syariat. Kenapa demikian? Nah, kita tahu bahwa di dalam new normal ini kondisi masih belum lagi dikatakan pulih. Dilakukan tak lebih karena mempertimbangkan aspek yang utama, tidak bisa kita sembunyikan lagi. Aspek yang paling utama dipertimbangkan adalah aspek ekonomi. Itu yang menjadi fokus kenapa new normal ini dilahirkan. Dan ujungnya nanti adalah orang akan dibiarkan walaupun ada berbagai aturan, tapi kita tahu sendiri selama ini PSBB yang sudah pernah saya sampaikan di dalam pertemuan-pertemuan di tingkat Sumatera Barat masih separuh hati, apalagi dalam kondisi yang sudah disebut new normal ini, walaupun ada perintah kepada aparat untuk turun dan berbagai macam, tentu akan tetap seperti itu. Nah, akibat dari itu semua, apa yang akan terjadi? Maka hukum-hukum syariat yang dilahirkan oleh ulama menghadapi kondisi ini tetap adalah hukum-hukum darurat. Hukum-hukum darurat. Jadi fatwa-fatwa
akan tetap berada dalam ranah kedaruratan. Artinya akan ada nanti sholat pakai masker, akan ada nanti bagian daerah akan menjarak-jarakkan antara satu dengan yang lain di dalam sholat berjamaah. Apakah itu bisa dikatakan normal? Nah, ini yang berbahaya. Kalau ini dilabel dengan istilah normal, walaupun normal baru, itu akan menghilangkan esensi dari hukum syariat. Lama-lama generasi yang akan datang kalau terlupa ulama memberikan terus penjelasan bahwa ini masih dalam kondisi darurat, maka orang akan melihat bahwa hukum itu adalah hukum normal. Nah, jadi dalam kondisi sekarang, apapun, kemanapun mazhab yang akan dipakai oleh para ulama, solusi-solusi yang diberikan atau pertimbangan-pertimbangan yang diberikan menyikapi perkara ini tetap dalam kondisi darurat. Nah, bagaimana kami para ulama akan memberi label bahwa itu adalah normal? Nah, apakah sholat memakai masker itu normal? Tidak. Apakah membatasi orang untuk beribadah hanya dalam jumlah tertentu di satu masjid dan kemudian memaksakan dalam satu nagari itu sekian masjid dan musala harus difungsikan, itukah normal? Nah, jadi dengan timbangan-timbangan syariat ini jelas tidak normal. Nah, ini resiko yang harus dipertimbangkan oleh ulama, bahwa fatwa apapun yang dikeluarkan ke depan tetap dalam kondisi darurat. Nah, disinilah persoalan. Nah, kalau kita abai dalam hal ini, generasi yang akan datang, apalagi kemampuan literasi dari masyarakat umat Islam hari ini, MUI belajar sangat-sangat banyak dari kasus ini. Ternyata dakwah yang selama ini kita jalankan tidak efektif membangun wawasan mendasar dari umat Islam. Itu sudah saya sampaikan kepada para da'i, kepada para ulama. Tidak efektif. Masa perkara takut kepada Allah dengan takut kepada corona saja umat tidak faham. Masa perkara mereka uzur untuk berjamaah saja, uzur untuk berjumat saja mereka tidak mengerti. Padahal itu adalah pelajaran dasar di dalam kajian syariat. Nah, apabila ini terjadi, maka lama-lama kalau terlalai ulama bahwa ini adalah kondisi normal, kondisi ibadah yang semestinya tuntunan syariat itu akan bergeser di suatu hari. Dan dia tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang dituntut oleh ketentuan-ketentuan nas yang ada di dalam dasar-dasar syariat Islam. Nah, karena itu perlu kita waspadai istilah ini, karena dia akan menggeser banyak hal. Nah, di samping itu, dari sisi analisa ulama, penyebab wabah bukan hanya faktor kelalaian atau kesalahan, tapi ada beberapa faktor yang menjadi penyebab. Nah, kalau kita lihat, ulama memandang wabah bagaimana? Kacamata Islam memandang wabah. Wabah bagi orang beriman bukanlah azab, itu jelas. Itu suratul Anfal ayat 33. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fi wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ada dua jaminan azab tidak akan turun. Yang pertama, Rasulullah berada di tengah kita, itu jaminan Allah tidak akan mengazab satu kaum apabila di tengah mereka ada Rasul. Itu bukan hanya pada Rasulullah Muhammad SAW, pada umat-umat terdahulu. Apabila azab akan diturunkan pas Rasul dan orang-orang yang beriman akan ditarik dari tengah kaum itu. Sehingga Nabi Rasul selamat dengan para pengikutnya. Yang kedua, azab tidak akan diturunkan oleh Allah selama mereka masih bisa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jaminan. Karena itu dari sikap keimanan, tidak boleh seorang mukmin berburuk sangka kepada Allah, ini kita sudah kena azab karena corona. Tidak, ini adalah ujian. Nah, ujian ini akan menjadi rahmat bagi orang yang beriman. Nah, karena itu kalau ada orang Islam kita dengar mengatakan tidak ada cerita berdamai dengan COVID-19, benar adanya. Karena seorang muslim tidak akan sampai pada titik putus asa berhadapan dengan ujian.
karena ada terus harapan inna ma'al usri yusra. Ya kan, kita dengar misalnya Muhammadiyah mengatakan tidak ada istilah berdamai dengan COVID ini. Kenapa? Seorang mukmin harus terus membangun optimisme dan harapan dengan Allah Subhanahu wa taala dan berkeyakinan bahwa tidak ada ujian itu yang selamanya menimpa orang yang beriman. Nah, karena itu kalau kita lihat dari sikap orang yang beriman, sikap orang yang beriman ketika melihat wabah akan lahir dua sikap. Yang pertama sikap khauf, sikap ketakutan kepada Allah. Ketakutan kepada Allah. Yang kedua sikap raja, harapan. Nah, dua sikap ini akan melahirkan 4 sikap. Khauf akan melahirkan sikap takut kepada Allah, akan melahirkan muhasabah. Muhasabah akan melahirkan taubat. Raja akan melahirkan islah dan doa. Jadi ada 4 sikap yang lahir dari sikap keimanan kita melihat wabah. Nah, di dalam bermuhasabah, kita akan melakukan apa di dalam kajian keislaman? Akan menganalisa sabab kenapa wabah ini tiba. Nah, disinilah berbedanya analisis para ulama. Kalau yang lain akan berbicara bahwa wabah ini tiba karena apa? Karena tidak ditutupnya pintu. Iya, itu salah satu pintu masuk Indonesia. Wabah ini kan bukan di Indonesia berjangkit pertama. Kemudian ada kelalaian ini, kelalaian itu, dan bermacam. Itu adalah aspek-aspek causality. Benar, itu hanya salah satu di dalam pandangan ulama. Tapi kalau kita mau melihat secara utuh pandangan syariat kita terhadap wabah, ada 3 faktor penyebab wabah ini atau ujian datang. Yang pertama adalah faktor iman. Jadi iman kita itu tidak bisa dilepaskan dari ujian. Bahkan hidup dan mati itu ujian. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa khalaqal mauta wal haya liyabluwan nas ayyuhum ahsanu amala. Allah ciptakan kehidupan, kematian dan kehidupan untuk menguji manusia siapa yang paling baik amalannya di antara mereka. Kemudian yang kedua, nah ini yang terus diabaikan. Ulama berkeyakinan bahwa salah satu penyebab datangnya ujian dari Allah, cobaan yang berat seperti ini adalah kemaksiatan. Nah, new normal pasti tidak akan menampung perkara ini. New normal akan mengembalikan berbagai bisnis tanpa peduli apakah itu maksiat atau tidak maksiat. Ulama memandang bahwa itu adalah salah satu dari penyebab datangnya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mukmin, tentu kita mengambil i'tibar dari peristiwa yang terjadi hari ini. Itu ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Munziri dari Abdullah bin Umar. Hadis sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan 5 khisalin, ada 5 hal idza tulitum bihinna, apabila kamu diuji wahai kaum muhajirin dengan 5 hal itu, mudah-mudahan Allah melindungi kalian. Alhamdulillah sahabat terlindung, tapi kita apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lam tazharil fahishatu fi qaumin qattun hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal awja' allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw. Apa kata Nabi? Bahwa tidak akan suatu kekejian, perbuatan keji itu menjadi merajalela di tengah suatu masyarakat, melainkan ketika mereka yu'linu biha, berterang-terangan tanpa malu melakukannya. Bukankah ini yang selama ini terjadi? Lihatlah di tempat-tempat pariwisata, anak muda melakukan apa? Kafe-kafe dan berbagai macam. Yu'linu biha, mereka tidak malu, malah berangkulan di depan orang banyak dan sebagainya. Apa akibat kata Nabi? Kalau itu terjadi, fasha fihimut ta'un, wabah akan menyebar. Terjadi penularan wabah di tengah mereka. Wal auja', dan akan muncul penyakit-penyakit yang belum pernah ada pada generasi yang terdahulu dari mereka. Nah, ulama meyakini ini, bahwa di antara faktor penyebab datangnya wabah ujian berat kepada umat adalah disebabkan kemaksiatan yang dilakukan terang-terangan dan tidak ada yang bisa untuk mencegah itu. Nah, kemudian berikutnya adalah fasad. Nah, ini
keteledoran, melampaui batas atau tidak dijalankan. Ada 3 faktor. Bila demikian adanya, kalau kita mau berbicara tentang bagaimana menyikapi setelah ini, kita tidak serta-merta menelan saja istilah new normal yang intinya adalah ekonomi bergerak kembali. Mau apa yang terjadi? Nah, kalau ini berarti kita selama ini tidak mengambil pelajaran dari apa yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mestinya wabah yang terjadi saat ini memberikan kesadaran kita untuk bertaubat, sehingga kita melihat masalah ini tidak hanya dari aspek material, bukan hanya dari aspek ekonomi. Dan inilah yang saya sayangkan terus di dalam gugus tugas dan berbagai macam, yang dibicarakan terus hanya sebatas apa? Sebatas penanggulangan medis, penanggulangan ekonomi. Nah, sedangkan aspek agama serahkan sajalah ke MUI. Dan maaf saja, sebagai orang Minang sekadang saya merasa sebagian pejabat itu ada yang merasa bahwa masjid dan berbagai macam hanya jadi beban dari tugas mereka. Kalau tidak ada lah solat berjamaah mungkin senang nanti. Tidak terlalu barik dia berpikir. Kodek karena ada sebagian dan tangka dan berbagai macam, itulah jadi penyebab. Jadi kadang-kadang yang hadir di dalam cetakan kepala seseorang pemimpin itu terasa, terlihat sepertinya ibadah dan berbagai macam menjadi beban masalah. Nah, walaupun MUI telah memberikan petunjuk-petunjuk, tetapi kenapa ketika ketidakpatuhan di masjid, kemudian ketidakpatuhan di lapangan lain, sepertinya kerut kening pemimpin terhadap ketidakpatuhan ke masjid itu lebih banyak dibandingkan dengan kerut kening ketika di pasar orang tidak patuh. Mestinya sama, karena potensinya bisa jadi potensinya lebih kecil di masjid. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa ini normal. Sebenarnya mengabaikan aspek-aspek yang bersifat spiritual. Ini yang berisiko ke depan. Nah, apabila ini terjadi dan pola fikir kita terfokus hanya kepada perbaikan ekonomi dan berbagai macam, dan kita akan terus berpikir hanya ke arah itu, maka nilai-nilai yang semestinya kita imani sebagai seorang muslim akan diterabas. Nah, inilah yang mengkhawatirkan. Nah, karena itu tidak ada jalan lain. Karena aspek kesehatan seperti prosedur COVID yang selama ini kita sampaikan kepada umat, cuci tangan, tutup muka dan berbagai macam, bukankah itu sudah ada petunjuknya? Walaupun umat selama ini lalai dan bahkan tidak mengetahui bahwa petunjuk nabinya sudah lama. Cuci tangan, begitu juga malah bersalaman, menutup wajah. Dahulu saya diserang karena meminta agar jangan dilarang cadar, walaupun saya termasuk ulama yang tidak mengatakan bercadar itu wajib. Tapi pusat daerah menyerang. Bahkan akhirnya daripada terus berpolemik, itulah salah satu penyebab akhirnya berhenti saja dari PNS. Kenapa? Karena sudah tidak fair. Nah sekarang apa yang bisa kita ambil dari sekarang? Bagi wanita, saya sarankan daripada hanya sekadar memakai masker, sudah pakai saja cadar. Kenapa demikian? Karena kalau sebatas memakai masker hanya untuk kesehatan, kalau orang itu memakai niqab dan cadar, mungkin itu ada nilai-nilai syar'i karena memang dipakai oleh istri Nabi SAW. Walaupun saya tetap garis bawahi bercadar itu tidak wajib. Dalam pandangan saya, walaupun dalam pandangan mazhab Syafi'i malah wajib. Nah, berarti nilai-nilai yang sekarang diminta untuk diterapkan dalam istilah new normal itu sebenarnya sudah ada. Terus kemana kita akan kembali? Apakah kita akan kembali ke sana saja padahal dia sudah terbatas, atau kita akan kembali secara utuh, holistik, secara komprehensif kepada tuntunan syariat? Bahkan kalau kita kembali kepada gaya hidup Islami, kita akan juga membawakan nilai-nilai lain yang tidak ada di dalam aturan yang normal. Mulailah sekarang mencari kehidupan yang halal. Tinggalkan berbagai kemaksiatan di dalam berekonomi. Wahai para pemimpin, bersikaplah adil hari ini. Itu new normal. Kalau kita mau bicara tentang new normal yang hakiki. Nah, kemudian kapan berikutnya akan terjadi normal sebenarnya? Tidak boleh berhenti sampai di sini. Ini masih tetap antara. Kita akan tetap harus bermunajat, berdoa kepada Allah agar Allah mengangkat bala ini. Dan kita kembali dalam keadaan bisa menjalankan aktivitas seperti sedia kala. Jadi jangan diputuskan asa kita dan harapan kita dalam kondisi seperti sekarang.
Ingat bahwa dahulu ta'un Amawas yang menimpa muslimin di Syam itu berlangsung juga sangat lama. Begitu juga wabah kolera ketika di Saudi Arabia, sehingga Hijaz, Makkah dan sekitarnya harus dikosongkan, juga berlaku bulan-bulan lamanya. Dan bukan sekali ini saja. Coba bayangkan Mesir pada masa Ibnu Hajar al-Asqalani, 2 bulan harus menanggung, kemudian terjadi kesalahan bertambah sampai bertahun. Nah, kenapa hari ini kemudian kita terus menyerah? Yang sangat mengkhawatirkan, apakah pemerintah telah mengkalkulasi kemampuan medis, tenaga medis. Sepertinya memang yang dijaga adalah herd immunity. Kasarnya adalah siapa yang kuat akan hidup, siapa yang lemah akan lewat. Maaf saja, kalau cara berpikir seperti ini yang hadir di dalam kepala para pemimpin dan penguasa, di dalam hadis Nabi saja kepada binatang saja tidak diberlakukan sistem. Bukankah dalam hadis Nabi dikatakan la yuridanna musih, memberi ala musih. Onta yang sakit dengan onta yang sehat jangan dicampurkan, kata Nabi. Itu kebijakan kepada onta. Nah, bagaimana dengan kondisi sekarang? Kita tahu kemampuan medis kita. Kita tahu kemampuan tenaga, terbatasnya tenaga medis kita. Nah, kalau ini terjadi dan disebutnya normal, artinya menyerahkan umat ini kepada apa? Kepada fatalistik. Ya sudahlah. Yang terjadi ya sudah. Yang kuat hidup, yang lemah mati. Apakah ini sikap? Nah, karena itu MUI di pusat kita sudah bicarakan menolak arah seperti itu. Harus tetap berjuang sampai titik terakhir. Nah, medis harus berjuang, seluruhnya berjuang. Nah, tapi inilah yang terjadi. Nah, di terakhir saya nyatakan, sebenarnya Sumatera Barat telah menggulirkan istilah local wisdom. Nah, makanya saya tidak ingin sumber latah-latahan ikut-ikutan itu. Itu sudah menggulirkan local wisdom dalam menghadapi pandemi ini. Kemana dia? Local wisdom itu. Kenapa harus kita berbicara tentang new normal? Local wisdom kita sudah memberikan. Local wisdom itu syarat mengatur, adat memakai. Berarti kembalilah umat dalam kondisi antara, bukan final. Kondisi antara seperti sekarang, sebelum terangkatnya wabah ini secara total, terapkanlah petunjuk syariat dalam keadaan seperti sekarang. Nah, itu yang saya katakan, kalau kita hidup dengan gaya Islam, kita hidup dengan pola Islaman, maka apapun situasi kondisi yang kita lalui, kita akan menemukan jawaban, termasuk dalam kondisi yang seperti sekarang. Saya rasa itu, Pak Saifullah, yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini, dan kalau ada hal-hal yang perlu kita bicarakan, dan mungkin juga ini kesempatan juga bagi saya untuk mendengarkan para ahli dan pakar, karena rencananya nanti malam kami di MUI juga akan membicarakan, akan mematangkan perkara ini dalam rangka memberikan panduan kepada umat dalam fase yang seperti sekarang, yang kami menganggap ini belum normal. Ini bukan fase normal, ini adalah fase yang tidak normal. Nah, kita tetap berharap akan ada lahir fase berikutnya, yaitu normal, orang bisa beribadah sesuai tuntunan syariat dengan sempurna. Allahu a'lam. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Bu ya. Silakan. Halo, Assalamualaikum. Ya. Alhamdulillah telah sama-sama kita dengar tadi penyampaian dari Buya Gus Rizal tentang pemahaman tentang new normal dalam sisi secara utuh ya, kita pandang bukan hanya dari segi kebijakan oleh pemerintah, tapi ada hal-hal yang sangat kita mengkhawatirkan agar jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak kita harapkan di depan hari. Oleh itu bagi alumni atau bagi dosen-dosen ya yang hadir pada pagi hari ini, ada yang ingin ditanyakan atau ada hal-hal yang sepertinya sesuatu yang penting untuk kita bicarakan di sini, kami persilakan. Silakan tunjuk tangan atau dengan WA-nya sekalian. Dengan apa, Bu? Maaf. Dengan chat-nya kalau ada. Raise hand, Pak Pul. Ya, silakan Pak Ustadz Muhammad Ilham.
Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian, Bu ya. Assalamualaikum, Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kamu yang Bu ingin tanyakan, Bu ya, tentang hadis yang biasa 5 hal yang bila kamu diuji, semoga Allah melindungi kalian. Itu minta tolong matannya, Bu ya, disampaikan gitu. Kamu cari di Google Suantaku Alun Basu oleh Bu ya. Itu pertama. Kemudian yang kedua, ketika kita bicara tentang new normal, dengan keinginan kita untuk memberlakukan local wisdom di Sumatera Barat, ambo mencari salamoko peran LKAM selaku pemangku kepentingan dari sudut adat itu tidak muncul sama sekali dulu ya. Jadi ketika kita mengharapkan adanya local wisdom, harusnya kan antara ulama, umara, dan pihak penguasa adat dalam tanda kutip itu memberikan keseimbangan dalam pergerakan sehingga tuntunan kepada umat menjadi lebih komprehensif. Nah, sejauh mana MUI bisa melibatkan atau membawa serta LKAM Kobia? Karena mau saya lihat antara MUI dengan umara khusus untuk Sumatera Barat itu banyak keseimbangan dalam langkah. Karena kita lihat memang umara-umara awak memang memiliki latar belakang keagamaan yang cukup bagus lah sama. Mungkin kemudian pertimbangan politik menyebabkan istilah new normal yang di-drop oleh pusat menjadi tersosialisasikan juga di Sumatera Barat. Tapi ini mampu lihat alun begitu mengambil posisi dalam persoalan itu. Nah, itu aja barangkali Bu ya. Jadi baca caranya sehingga tiga itu harus bisa gerak seirama. Terima kasih Bu ya, 2 poin dari Ambo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu ya. Baik, yang pertama hadis ini hadis masyhur ya. Masyhur hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Mundhiri dalam kitab At-Targhib wa At-Tarhib dan juga Imam Al-Baihaqi. Kemudian juga diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani dalam Al-Mu'jam Al-Awsat dan juga Al-Imam Al-Hakim An-Naisaburi dalam kitab Al-Mustadrak dengan sedikit ikhtilaf perbedaan pada lafaz. Bunyi hadisnya adalah dari Abdullah bin Umar, aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menghadap kepada kami dalam suatu majlis. Faqala, beliau berkata, ya ma'syaral muhajirin, wahai orang-orang muhajirin, khamsu khasalin, ada 5 hal idza tulitum bihinna, apabila kalian diuji dengan yang 5 itu, wa a'udzu billah, dan saya berlindung dengan Allah, an tudrikuhunna, jangan sampai kamu sekalian menemui yang 5 itu. Yang pertama, lam tazharil fahishatu fi qaumin qattun, tidak akan muncul suatu kekejian. Fahisha ini kadang diartikan juga zina, perbuatan zina yang menjurus kepada perzinaan dan di tengah suatu kaum sama sekali, hatta yu'linu biha, sampai mereka mengiklankan, mempromosikan, mempertontonkan, mempertunjukkan. Illa, melainkan kalau itu terjadi, fasha fihimut ta'un, tersebar wabah di tengah mereka, wal auja', dan penyakit-penyakit allati lam takun madat, yaitu yang belum pernah terjadi fi aslafihim, pada generasi yang lalu, alladzina madat. Walam yanqusul biqiyala wal mizan, tidak ada suatu kaum mengurangi suatu timbangan dan takaran dan timbangan, illa ukhidhu bisinin, mereka akan ditimpa oleh peceklik, sinin wa syiddatil mu'nah, dan kesusahan memenuhi kebutuhan pokok, wa juri sultan alaihim, dan ketidakadilan atau penyelewengan para pemimpin atas mereka. Walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama', dan tidak ada suatu masyarakat atau suatu kaum menghalangi zakat harta mereka, melainkan mereka dilarang atau dihambat mendapatkan tetesan hujan dari langit. Walaulal bahaimu, kalau bukanlah karena binatang ternak, lam yumtaru, mereka tidak akan disiram hujan. Walam yanqudu ahdallah wa ahda rasul illa sallallahu alaihim aduwwan min ghairihim, tidak ada suatu kaum apabila membatalkan janji dengan Allah dan Rasulnya, melainkan Allah berikan sultah, kewenangan, kekuasaan kepada musuh mereka. Fa akhadhu ba'da ma fi aidihim, musuh itu malah akan mengambil apa yang sudah ada di tangan mereka. Yang terakhir, wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillahi ta'ala wa yatakhayyaru fima anzalallah illa ja'alallah ba'sam bainahum. Selama
para pemimpin di tengah masyarakat tidak menghukum dengan kitab Allah, bahkan memilih-milih apa yang diturunkan oleh Allah, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kekuatan mereka akan saling menghancurkan sesama mereka. Ini adalah hadis masyhur, dan hadis ini sahih dan ada dari berbagai jalur, tapi ujungnya lebih banyak kepada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Nah, itu hadisnya. Nah, kemudian terkait dengan peran Elkam. Sebenarnya MUI juga tidak sering dilibatkan. Ini kenapa? MUI berinisiatif. Jadi dalam kondisi seperti sekarang, kalau kita terus melihat diri kita adalah orang dan harus dijalang dengan cara ya, dalam kondisi umat seperti ini, saya rasa tidak tepat. Kenapa? Karena di adat Minang itu ada dua alik. Alik bagi, baimbawan. Alik buruk, bahambawan. Itu yang kita fahami selama ini. Nah, karena itu MUI tidak menunggu dihimbau. Bahkan MUI pusat pun lebih terlambat dari MUI Sumbar dalam bergerak. Misalnya, MUI pusat baru membentuk gugus tugas setelah MUI Sumatera Barat membentuk gugus tugas terlebih dahulu. Kemudian baru datang surat. Saya katakan ini SK kami sudah ada ke tiap kabupaten kota. Bahkan akhirnya sikap MUI Sumatera Barat yang akhirnya disebarkan ini modelnya kepada MUI provinsi lain. Nah, jadi dalam perkara ini, tidak saat ini, tidak saat kita harus menjalankan terlalu ketat birokrasi undang-mengundang. Jadi saya melihat bahwa peran sekarang ini harus semuanya terjun di dorongan yang ada di dalam dirinya, bahwa kita harus bersama-sama. Nah, itu yang dilakukan oleh MUI, dan tentu tidak punya kewenangan menjawab bagaimana pertimbangan dari saat ini dan tokoh-tokoh adat. Tapi saya katakan di dalam pertemuan webinar ya dengan Wakil Gubernur dan tokoh-tokoh adat diinisiasi oleh Dinas Kebudayaan, saya sudah sampaikan dalam hal seperti sekarang tidak mungkinlah dalam kondisi, walaupun saya berharap pemerintah melakukan itu, tetapi saya tidak akan bisa katakan menunggu pulau Carano di jarang Yosiri pulau dulu baru kemudian kita turun, yang akan diselamatkan anak kemenakan kita. Karena itu Majelis Ulama tidak berpikir ini mau dilibatkan atau tidak dilibatkan, apa yang mesti disampaikan oleh MUI harus disampaikan. Nah, kalau tidak ada informasi yang cukup, kita yang harus cari apa sebenarnya yang terjadi. Jadi, saya lebih cenderung sekarang ini, tokoh-tokoh adat lebih memakaikan istilah alek buruk baambawan. Kalau ada orang meninggal, kan tidak perlu di jalan di Cerano tiba penjamu. Di mata danga, langsung awak mengari. Dan itu yang merasa sudah kearifan. Nah, apabila ini terjadi, sudah berjalan, saya rasa semua potensi yang ada di Sumatera Barat harus bergerak. Harus bergerak. Termasuk nagari dan sebagainya, harus bergerak. Jadi kalau ini kita anggap hanya sebagai taruhlah bahwa kita bermusuhan dengan COVID ini hanya musuh pemerintah, wah ini berisiko. Tidak, ini adalah musuh bersama. Ini harus kita hadapi bersama. Nah, itulah prinsip Majelis Ulama. Karena itu MUI dilibatkan atau tidak dilibatkan, MUI akan terus bersikap dengan panduan keilmuan. Karena itu saya tekankan terus kepada kawan-kawan di MUI dan Komisi Fatwa, bersikaplah terus dengan panduan ilmu. Jangan bersikap karena pesan pemerintah. Dan jangan pula bersikap karena tekanan masyarakat di bawah. Karena ulama harus bergerak dengan ilmunya. Ittajah haitsu ittajah. Kemana mengarah suatu keilmuan, kesanalah kita harus mengarah. Nah, ini yang kita tanamkan. Makanya sampai hari ini MUI tetap dalam kondisi siap memantau berbagai perkembangan, merespon dan kemudian memberikan masukan. Dan alhamdulillah, saya rasa untuk tingkat Sumatera Barat, karena mungkin sikap MUI seperti itu, banyak yang dijadikan pertimbangan, dan bahkan sampai sekarang MUI tetap dijadikan rujukan. Ini baru sebelum kita acara ini,
Bupati Darmasraya misalnya menelpon baru saja sebelum saya ikut tadi, karena itu awal saya matikan video saya. Jadi kita melihat bahwa kalau kita berbuat benar apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qul a'malu, dan beramallah kamu. Ini itu kata Allah Subhanahu wa taala. Wa sayarallah, dan Allah akan melihat amal kamu sekalian. Begitu juga orang-orang yang beriman. Wa qul a'malu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah, beramallah, berkaryalah, berbuatlah, maka Allah akan melihat amal kamu sekalian. Itu juga Rasul dan orang-orang yang beriman. Jadi kalau saya berprinsip hari ini, terjunlah. Walaupun mungkin keberadaan kita dipandang sebelah mata atau tidak. Kenapa? Karena kita tidak mengharapkan pandangan itu. Kita tidak mengharapkan pujian itu. Kita sekarang bergerak karena dorongan dari keimanan kita, dari keyakinan kita, dan tujuan mulia adalah demi kemaslahatan umat, demi kemaslahatan anak keponakan. Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Saya rasa kalau ini bisa ditanamkan oleh berbagai pihak, dan saya lihat juga para aktivis dan berbagai macam, mereka kan juga tidak dilibatkan. Ada yang mencari APD dan berbagai macam, mereka juga tidak dilibatkan, mengambil keputusan dan berbagai macam, tapi mereka tidak menyerah. Mereka terus berbuat. Nah, semangat itulah yang sekarang harus ditanam oleh setiap komponen masyarakat, dan maaf saja termasuk juga komponen ini mama. Allahu a'lam. Selesai itu. Bagaimana Pak Il? Memuaskan ya? Mudah-mudahan ya jawabannya bisa dipahami ya. Luar biasa Pak Buya, kebetulan ini dari 5 hadis ini sudah saya dapatkan. Dari bab di hadis itu zina, mengurangi timbangan, zakat yang ditunaikan, membatalkan perjanjian dengan Allah, dan hukum tidak dengan hukum Allah. Ini sudah tercukupi 5 syarat negeri ini. Dan itu yang kita harapkan setelah masa pandemi ini. Jadi jangan dibuat new normalnya seperti sekarang. Konglomerat bergembira ria, sedangkan nilai-nilai yang mengundang musibah itu tidak pernah diperhatikan. Nah, saya mungkin tidak bisa mempengaruhi kebijakan sampai ke tingkat nasional, melainkan melalui MUI di tingkat pusat. Tapi tingkat Sumatera Barat apa tidak bisa kearifan ini yang kita bawa. Jadi jangan new normal orang kemudian new normal kita. Saya khawatir new normal nanti kafe buka lagi. Di sana entah apa yang diperbuat. Nah, karena itu sudah, ini bukan new normal, hiduplah dengan gaya Islami. Hiduplah dengan tuntunan Islam. Agar kita terlindung. Karena kita yakin wabah ini tidak hanya sebatas kelalaian fisik, tapi juga ada dosa yang kita pikul karena kelalaian kita dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang diinginkan oleh MUI itu bukan hanya sebatas kita hidupkan kembali ekonomi. Untuk apa guna kekayaan kalau kita menjadi orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu ya, ada beberapa pertanyaan di chat. Boleh Bu ya kita pilih dipilihkan dari pertama ini. Ya. Pertanyaan mengenai ada titipan pertanyaan. Bagaimana sikap masyarakat awam harusnya ketika melihat pemerintah dan pejabat bertikai pendapat? Siapa yang harus kita dengarkan dan pegang? Ini pertanyaannya. Mohon Bu ya jawab. Dan ada pertanyaan berikutnya di bawahnya. Silakan Bu ya. Ya. Jadi, memang kelemahan yang mendasar pada umat hari ini adalah kehilangan ukuran dalam melihat suatu masalah. Ukuran apa? Nah, sekarang kan yang muncul itu adalah yang pertama ukurannya dibuat masing-masing. Orang politik akan membuat ukuran-ukuran politik. Nah, itu juga ekonom akan membuat ukuran-ukuran ekonomi. Mana yang akan menggeliatkan kembali. Nah, kemudian begitu juga yang lain akan membuat ukuran masing-masing. Nah, di dalam perbedaan ukuran itu, kita melihat apa petunjuk Al-Quran. Fa in tanaza'tum fi syai'in rudduhu ila Allah war Rasul.
Nah, mana dari ukuran itu yang lebih mendekat kepada ukuran yang diberikan oleh syariat kita? Mana? Ekonomi diaktifkan, tapi ekonomi yang seperti apa? Kalau setelah wabah menghantam kita, kemudian kita kembali kepada ekonomi ribawi, bertikai orang perkara itu, mana yang harus kita pegang? Berpihak kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita hebat dalam pandangan manusia tapi rendah dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi setiap perbedaan yang dijalani oleh setiap muslim di dalam kehidupan dia harus dia kembali kepada ukuran yang diturunkan nah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita setuju pemulihan ekonomi, kenapa tidak? Kita tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi berkali-kali krisis dalam perekonomian. Tetapi apa yang beliau ambil? Apakah beliau menjadi gelap mata, menerabas apa saja? Tidak. Kita tahu di masa Umar bin Al-Khattab terjadi yang namakan dengan kondisi sinin tahun-tahun yang sangat rumit. Sehingga dikatakan itu adalah tahun-tahun hitam karena perekonomian parah, tidak ada panen yang bisa berjalan dan hujan tidak turun sekian lama. Ini yang Ramadan namanya ketika itu. Nah, bagaimana sikap? Nah, saya melihat kalau seandainya nilai-nilai ini kembali dihadirkan di dalam bersikap, betapapun beratnya kehidupan yang dilalui, tapi ada yang tidak boleh hilang dalam diri seorang muslim. Nah, cuma sekarang bagaimana kita memberikan penjelasan Pak Saifullah dalam kondisi seperti ini? Ini saya katakan umat sekarang dalam keadaan galau, yang salah adalah para dai dan ulama. Saya tidak berani menyalahkan umat. Kenapa? Berarti dakwah selama ini tidak tertata dengan baik. Kita tidak memberikan timbangan-timbangan asasi, timbangan-timbangan mendasar dalam kehidupan. Sehingga umat ketika berhadapan dengan suatu masalah punya ukuran itu. Nah, sekarang mereka tidak punya. Jadi bagaimana sikap kita sekarang? Sikap sekarang adalah, saya rasa ini adalah bahagian pembicaraan kita hari ini. Kita samakan persepsi antara orang-orang yang bisa menjadi kepercayaan umat. Sebab kalau umat yang sebanyak itu akan disatukan pemikirannya dalam kondisi sekarang dengan latar belakang wawasan yang tidak sama dan tingkat wawasan keislaman mereka yang sangat beragam, sangat rumit dan sulit hari ini. Nah, tapi kalau tokoh-tokoh, makanya kita berharap mari kita duduk bersama. Berkali-kali saya minta, gugus tolonglah, ada satu sisi yang selama ini dilupakan, tapi kan tidak ada respon. Kenapa kita terus berbicara? Kalau sudah berbicara gugus tugas, dua saja yang kita bicarakan. Yang pertama, bagaimana mengantisipasi menangkal secara medis. Yang kedua, bagaimana membantu masyarakat kebutuhan pokoknya. Dua itu saja. BLT satu, kemudian perkara penularan satu. Saya katakan, itu perkara masjid itu jangan bawa enteng. Berkali-kali saya sudah ingatkan. Kenapa? Ketika itu tidak tertata dengan baik, maka kerjaan para medis akan bertambah beban. Bayangkan. Dan begitu juga bantuan-bantuan yang diberikan tidak akan efektif. Kenapa? Mereka terima juga, mereka keluar juga. Tidak ada efektivitas. Kenapa? Karena tidak terdorong oleh sikap yang ada di dalam batin mereka. Nah, tapi kan sisi ini kita abaikan selama ini. Jadi saya berharap bagaimana caranya tokoh itu yang harus duduk kembali. Umat dalam waktu singkat sekarang diberikan penjelasan akan rumit. Nah, karena itu beberapa tokoh yang menjadi sentral, saya setuju tadi, Dinik Mama, kita juga sudah dorong melalui Dinas Kebudayaan. Karena MUI dengan organisasi adat kan sifatnya bukan instruksional. Nah, kita sudah ingatkan, ada lembaga yang bisa mengkoordinir, Dinas Kebudayaan sudah kita ingatkan. Nah, kalau tokoh-tokoh ini satu gerak kembali, satu arah, saya rasa umat bisa terkelola. Nah, tapi kalau kita berharap umat dalam waktu singkat sekarang memahami saja perbedaan-perbedaan itu akan rumit. Kenapa? Karena komunikasi. Apalagi kita ulama dari kalangan dai dan ulama hari ini terputus komunikasi. Dengan tidak ada berjamaah. Masjid tidak efektif. Bagaimana kita akan menyampaikan? Bayangnya rumitnya. Pakai Zoom. Berapa persen dari jamaah kita yang pakai Zoom? Yang bisa pakai media seperti ini? Kalau ditulis bahasanya, jangankan umat. Kadang saya kecewa, wartawan kadang-kadang A yang disebut, B yang ditulis.
Nah, kadang-kadang sudah keluar saja wawancara dari kita, bertemu pun tidak. Nah, itu yang terjadi hari ini. Ulama juga terputus komunikasinya, makanya saya berharap betul dalam kondisi sekarang ada keran-keran yang harus dibuka kembali, tapi tetap dalam rangka tidak sembrono. Kenapa? Karena ancaman wabah ini masih tetap ada dan masih tinggi di Sumatera Barat. Jadi tidak pula emosional. Saya sudah ingatkan tadi ke Darmasraya, jangan sampai sikap yang dilakukan oleh umat balas dendam karena mal dibuka. Tidak ada dalam konsep Islam berbalas dendam seperti itu. Mentang-mentang mal dibuka, kita ramai-ramai pula tanpa ada aturan berbagai macam mengabaikan keselamatan. Tidak ada seperti itu. Tetapi beri peluang, tetap harus dengan aturan yang ketat dan jaga berbagai kemungkinan terjadi penularan. Jangan dijadikan alasan terbukanya mal dan berbagai macam sebagai alasan kita untuk tidak menerabas seluruh aturan, padahal aturan itu ada sebagiannya adalah demi kemaslahatan kita kembalinya kepada kita umat. Terus itu. Ya, itu terkait dengan sholat berjamaah di masjid ini, Bu, ya. Untuk kawasan Padang, bagaimana baiknya Ustaz? Karena di sini bingung, ada yang mengatakan walaupun zona merah dan seterusnya. Silakan, Bu, ya. Nah, ini mungkin kesempatan saya menjelaskan. Sebenarnya istilah zona tidak ada dalam fatwa. Tidak ada di dalam fatwa MUI pusat dan tidak pernah pula kita pakai di dalam fatwa MUI di tingkat provinsi atau maklumat di tingkat provinsi, begitu juga di tingkat daerah. Cuma ada beberapa orang tokoh yang terlanjur menyebut istilah itu. Nah, di pusat sudah kita ingatkan dengan surat resmi dari MUI Sumatera Barat agar tokoh-tokoh ini menjaga jangan memakai istilah yang di luar yang dipakai di dalam fatwa. Nah, contoh saja kita sebut Tengku Zulkarnain pernah menyebut istilah zona merah, zona hijau. Itu juga Khalil Nafis pernah menyebut zona merah, zona hijau. Kemudian juga ada yang lain, Asrul Nam juga menyebut zona merah, zona hijau. Ini tidak tepat. Kenapa? Karena istilah zona itu juga tidak ada dalam nomenklatur peraturan dan undang-undang yang ada. Undang-undang wabah, undang-undang karantina kesehatan juga tidak muncul istilah itu. Dan kita coba mencari mana istilah ini dan apa pengertiannya. Tidak jelas. Sampai hari ini juga tidak jelas. Yang tahu dahulu ketika saya masih di Padang tinggal ada zona merah, hijau, kuning itu ketika untuk masalah tsunami itu. Yang pinggir laut zona merah. Nah, itu simpang laut zona kuning. Kemudian bypass KT itu zona hijau. Itu yang kita tahu sekarang. Nah, sekarang apa istilah? Apakah kemudian tiba-tiba ketika ada satu yang positif, kemudian otomatis satu kabupaten merah? Ini kan kalau menurut saya keterlaluan ini membuat seperti ini. Sehingga akhirnya dengan keputusan satu kabupaten seperti Kabupaten Solok misalnya, terkena positif orang di Kecamatan Tung, misalnya di Kota Baru. Kemudian masa orang Tigolurah, itu orang yang lulu gerabak datang tidak salat Jumat gara-gara orang terkena di Kota Baru. Coba renungkan. Nah, ini akibat dari ketika kita latah-latahan seperti itu. Nah, karena itu MUI memakai istilah apa? Kawasan terkendali wabahnya, kawasan tidak terkendali wabahnya. Itu yang dipakai. Nah, kawasan tidak, kalau dikatakan kawasan, dia bisa diangkat dalam skala besar dan dia bisa di zoom semakin skala kecil. Nah, karena itulah ada yang mengkritisi MUI Sumatera Barat kok bolak-balik. Tidak, MUI Sumatera Barat tidak pernah selama ini meminta agar seluruh kegiatan berjamaah ditiadakan di seluruh Sumatera Barat. Tidak ada keputusan MUI Sumatera tentang itu. Nah, cuman entah siapa terus yang membuat berita seperti ini di saat kita tidak bisa menjelaskan secara utuh kepada umat. Nah, jadi terkait dengan Padang, kalau seandainya Padang itu bisa di zoom, semakin diperkecil jangkauannya. Misalnya ada komplek di satu wilayah di Kota Padang, di situ ada masjid. Komplek itu bisa dikarantina secara mandiri oleh masyarakat dan dilakukan prosedur yang ketat sesuai dengan aturan penanggulangan COVID. Kemudian apakah
mereka boleh untuk melakukan ibadah berjamaah di wilayah yang seperti itu, yang terkawal mungkin di sekelilingnya, sudah dipagar dan sebagainya. Kenapa tidak? Dengan tetap jalankan prosedur itu. Nah, jadi jangan dibuat zona. Sebab kalau katakan zona merah, kan merah semua nih sekarang. Tetapi ketika diperkecil ke wilayah apa, ada yang bisa terjaga selama mereka tetap menjalankan aturan yang telah ditetapkan itu. Nah, cuma fatwa ini ada dua ini. Ini yang tidak difahami oleh banyak. Fatwa itu tertuju kepada personal, satu, dan tertuju kepada penyelenggara ibadah, satu lagi. Jadi dua sisi al-mukhatab yang ditunjuk, yang dituju oleh fatwa, oleh maklumat itu ada dua. Untuk individu, maka MUI mengatakan untuk kondisi sekarang di daerah-daerah yang wabah itu umat memiliki uzur syar'i untuk tidak datang berjamaah dalam salat-salat fardu, punya uzur syar'i untuk tidak ikut melakukan salat Jumat dan mengganti dengan zuhur. Itu individu. Nah, kemudian bagaimana penyelenggaranya? Nah, penyelenggara Jumat berbeda. Jadi hari ini ada penyelenggara, kalau daerahnya dianggap aman dan telah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dan bisa menjalankan prosedur, tidak ada masalah dia melakukan itu. Itu yang diarahkan oleh MUI. Kemudian secara individu, umat boleh memilih. Kalau dia khawatir akan terjadi penularan, dia boleh memilih sholat zuhur. Nah, itu individu. Jadi hukum itu ada dua. Itu makanya darurat yang ditimbulkan oleh kondisi ini ada darar am namanya. Darurat umum. Dalam skala umum dilihat oleh MUI, ada darar secara pribadi. Itu makanya orang yang dalam kondisi masjidnya menjalankan ibadah berjumat, tapi dia dalam sakit dan sakitnya positif bahwa itu adalah COVID. Nah, apakah orang ini juga disuruh tidak, malah dia haram untuk bergabung dengan orang itu. Jadi ini hukum-hukum personal. Ada hukum personal, ada hukum yang bersifat massal. Jadi begitu. Jadi Padang mestinya lebih selektif. Yang saya khawatirkan adalah emosional mengalahkan ilmu, itu saja. Itu yang kita imbau ke MUI. Padahal terus kita ingatkan, jangan sampai emosional itu berada di depan petunjuk syariat. Ingat, ketaatan dan ketundukan itu adalah meletakkan emosional kita di belakang petunjuk syarat. Petunjuk syarat di depan. Jangan nanti emosional yang di depan petunjuk mengikut emosional kita. Itu yang benar, itu bukan taat namanya. Itu kira-kira untuk Padang. Baik, Bu ya. Terima kasih. Ini ada satu lagi Bu ya pertanyaan mengenai aturan di secara kesehatan, menjaga jarak, kemudian di masjid ini harus ada physical distancing. Sedangkan hadis mengatakan luruskan dan rapatkan saf. Nah, sekarang luruskan dan renggangkan saf. Ini mungkin perlu diperjelas Ustaz. Kemudian tentang berkerumun itu sebenarnya di masjid tidak berkerumun. Ini bersaf-saf sebenarnya di situ. Nah, ini mungkin perlu silakan dijelaskan. Terima kasih. Baik. Di masjid itu juga tidak otomatis orang baru tiba melakukan sholat. Nah, jadi yang bersaf itu adalah ketika melakukan sholat. Berarti tidak terjadi di tempat berwudu terjadi kerumunan. Sebelum sholat terjadi ada yang ngobrol kiri kanan dan itu sulit untuk mengatur. Karena itu bisakah terjadi juga? Nah, walaupun dalam keadaan sholatnya dia bersaf, tetapi kan keberadaan di masjid tidak bisa otomatis tiba sholat bubar. Dapat pada bagian catatan. Dua kan ada catatan nanti. Bang Pak Dewi atasnya Pak Dewi. Kerumunan Kalau yang ada walaupun di masjid. Itu yang kita lihat. Kemudian yang kedua, kalau seandainya seseorang melakukan sholat berjamaah, kemudian mengambil usaha langkah untuk physical distancing, misalnya menjarakkan berdiri di saat sedang berjamaah, sehingga shaf tidak berlaku dalam
kondisi normal, yaitu sawu sufufakum wastaqimu wa'tadilu, gitu kan. Nah, bagaimana ini? Saya rasa tidak ada persoalan dalam hal itu. Cuma yang menjadi keberatan dari umat adalah ketika mereka melihat hukum darurat dengan kacamata normal. Itu makanya sekarang saya katakan, apakah setelah pasca PSBB ini new normal? Tidak. Ini masih darurat. Tidak new normal. Umat akan tetap diizinkan untuk merenggangkan shaf. Nah, apakah merenggangkan shaf ini dibolehkan? Dalam kondisi darurat dibolehkan. Dalam kondisi normal dimakruhkan oleh ulama. Nah, diperintah sawwu sufufakum wala takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Luruskanlah shaf kamu dan janganlah kamu bertikai-tikai, nanti hati kalian bertikai-tikai pula, kata Nabi. Itu adalah kondisi normal. Kondisi normal. Kalau tidak dalam kondisi normal, bagaimana hukumnya? Hukumnya ada di dalam Al-Quranul Karim. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 239. Wa in khiftum farijalan aw rukbanan fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Jika kamu dalam keadaan khawatir, maka tetaplah kamu salat walaupun dalam keadaan berlari sekalipun atau dalam berkendaraan. Saya rasa kalau berlari dalam kendaraan bagaimana menjaga shaf gitu. Nah, jadi dalam kondisi tidak normal, dalam kondisi darurat ada hukum-hukum darurat. Dalam kondisi normal ada hukum-hukum azimah. Nah, hukum-hukum darurat ini yang dinamakan hukum rukhsah namanya. Nah, jadi kalau kita lihat kacamata sekarang dengan kacamata normal, apalagi sudah pakai new normal pula, jadi kacau jadinya hukum. Itu makanya dari awal ketika istilah new normal ini kita yang di kalangan para ulama yang membina umat jadi kerepotan ini dengan istilah yang tidak jelas seperti ini. Nah, kalau mau bilang herd immunity bilang aja lah daripada membuat-buat seperti itu gitu. Sama dengan lockdown dan karantina, akhirnya lahirlah PSBB. Kan begitu jadi. Itu kira-kira. Jadi tidak ada masalah. Tetapi itu tidak keharusan. Bagaimana kalau dalam keadaan normal pun merenggangkan shaf tidak membatalkan? Para ulama mengatakan makruh. Itu pendapat yang lebih kuat. Jadi perintah itu tidak sampai ke tingkat haram dan menjadikan syarat bahwa tanpa itu salat akan batal. Tidak. Nah, karena itu tidak ada ulama yang menyatakan bahwa meluruskan shaf itu syarat dari sahnya salat. Tidak ada. Tetapi dalam hadis kan tegas-tegas katakan ada dua lafaz. Yang pertama adalah min tamamis salat, kesempurnaan salat. Yang kedua min iqamatis salat. Adalah bagian dari mendirikan salat. Nah, tentu dalam kondisi normal hendaklah harap untuk bisa merapatkan shaf dan meluruskannya. Karena itu adalah bahagian dari syiar dan memiliki dampak secara psikologis kepada jamaah. Allahu a'lam. Terima kasih, Bu ya. Ini ada beberapa pertanyaan lagi. Begini, Bu ya, kalau seandainya dalam kondisi darurat ini masih berlangsung, adakah prediksi dari ulama atau dari mas ulama tentang apa kondisi atau situasi yang kita sudah kembali dalam keadaan tidak ada wabah lagi? Ada enggak kira-kira bayangan itu? Karena ada beberapa sampaian dari beberapa ulama-ulama katanya dengan adanya bidang Taurah itu bisa menjadikan itu tanda wabah sudah diangkat. Silakan ya. Jadi hadis tentang ahah itu memang hadis itu bisa dianggap hasan li ghairihi, saling menguatkan satu sama lain. Apabila muncul an-najm, ma tala an-najmu sabahan qattun biqaumin ahatun illa khaffat anhum aw rufi'an anhum. Nah, ada sebagian mengatakan hadis ini bisa saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya, karena ada dua jalur yang masyhur. Yang pertama adalah jalur dari Ibnu Abbas, dan ini yang populer. Yang kedua adalah jalur dari Abi Hurairah. Nah, walaupun sebenarnya kalau kita lihat hadis ini sudah dikaji oleh Imam Al-Uqaili ya,
dalam kitab Ad-Du'afa Al-Kabir. Ada Asal bin Sufyan di situ dan hadisnya waham. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari mengatakan fihi nazar, kalau dia yang meriwayatkan ini perlu dipertimbangkan, dianalisa dengan benar. Dan bahkan Imam Ahmad Ibn Hanbal mengatakan laisa bil qawi, dia bukanlah perawi yang kuat. Itu sebenarnya dalam hal-hal seperti ini kalau akan dijadikan sebagai timbangan hukum, sebenarnya hadis ini tidak kuat menjadi hujjah. Tapi kalau membangun optimisme ya bolehlah. Nah, membangun optimisme. Tetapi ingat, pengertian hadis itu juga bukan ini. Karena istilah ahah di situ itu jelas-jelas adalah fi ma'radil jawab, fi ma'radis su'al. Itu jawab dari pertanyaan. Jadi tidak boleh kita keluarkan dalam teori ilmu usul, ini namanya dalalatul ima namanya. Ini adalah isyarat bahwa jawaban itu atas kasus yang ditanyakan. Itu kasusnya bukan wabah, tapi hama. Jadi hama tanaman, hama tumbuhan yang menyerang tumbuhan masyarakat Madinah. Ditanya oleh Nabi, kalau sudah muncul bintang di pagi hari dan suatu kaum ada terserang hama tumbuhan mereka. Jadi yang ditanyakan kepada Nabi bukan wabah yang menimpa manusia. Dan perlu diingat bahwa wabah tidak pernah, ta'un tidak pernah menimpa Madinah. Nah, akan ada juga tulisan dari Silkiti dan berbagai macam mengatakan pernah enggak di masa Nabi itu masjid ditutup di Madinah. Ingat, di masa Nabi tidak pernah terjadi ta'un. Di Madinah tidak pernah terjadi ta'un. Yang terjadi di Madinah itu adalah sedikit, yaitu wabah humma namanya. Humma itu adalah penyakit endemik daerah Madinah, Yasrib, sebelum Nabi datang. Itu demam panas, itu yang menyerang para sahabat, itu sebentar. Kenapa? Ketika Nabi mendoakan, doa Nabi mustajab. Allahumma barik lana fi sa'iha wa muddiha wa ja'al waba'ah juhfah, kata Nabi. Ya Allah, berkahilah kami pada sa', pada timbangan dan takarannya, mudnya. Dan jadikanlah wabahnya menyingkir, singkirkan wabahnya ke Juhfah, daerah pinggir laut yang telah degradasi pantai. Nah itulah akhirnya hilang dan selesai. Jadi wabah yang menimpa umat itu pertama terjadi tahun itu ya tahun Amawas yang terjadi pada masa Umar bin Khattab itu. Jadi hadis itu tidak relevan sebenarnya dengan perkara wabah, tapi relevan dengan perkara apa? Perkara hama tanaman. Nah, tapi hadis seperti itu mesti dibuktikan pula dengan penelitian ilmiah ini. Benar enggak hal seperti itu, situasi, cuaca dan kondisi alam berbagai macam, apakah terpengaruh dengan terbitnya bintang itu dan sebagainya, bisa berdampak kepada menghilangnya hama. Karena hadis itu tidak menunjukkan kepastian dari sisi wurudnya. Nah, jadi kalau seandainya nanti fakta ilmiah ternyata tidak membuktikan itu, tidak usah pula hadis yang didustakan. Kenapa? Karena hadis pada asalnya tidak kuat. Bahkan ulama telah menyatakan itu maudhu palsu. Nah, jadi itu yang berkembang. Tapi kalau harapan-harapan selama tidak kita sandarkan kepada nas, kita berharap cepat. Kan di dalam Al-Quran, mata nasrullah, ala anna nasrullah qarib. Bukankah sangat dekat? Dan MUI yakin dari awal. Kenapa MUI berfatwa mengeluarkan maklumat? Ada kesepakatan kita dengan pemerintah daerah bahwa jalan satu-satunya untuk mencoba menanggulangi kondisi seperti sekarang di saat vaksin belum ditemukan, obat belum ada adalah pemutusan rantai penularan. Itu adalah konsep Islam. Nah, cuma sekarang siapa yang tidak komitmen menjalankan itu? MUI telah menyepakati dalam rapat bersama. Dan saya melihat juga ada tokoh-tokoh dan waktu itu hadir di gubernuran. Sepakat. Karena itulah makanya MUI Sumatera Barat yang pertama sekali menghimbau para perantau untuk bersabar dahulu. Belum lagi MUI lain, belum lagi yang lain, belum ada peraturan. Kita sudah melihat bahwa wabah ini akan datang dari luar. Karena itu satu-satunya jalan adalah sementara yang berasal dari daerah yang di situ berjangkit bersabar untuk tidak keluar. Bukankah begitu petunjuk Nabi SAW? Idza waqa'at, apabila terjadi di suatu tempat, wa antum biha, kalian berada di tempat itu, fala tafirru minhu, jangan kalian lari dari ini. Nah itu yang kita harapkan. Nah, tapi sekarang kita tidak tahu pemerintah punya konsep apa untuk menghentikan ini. Dengan new normal ini.
Kalau MUI dari awal jalan satu-satunya adalah putus mata rantai, komitmen, istiqamah di dalam menjalankan ini. Itu langkah yang disepakati oleh MUI. Nah sekarang saya tidak tahu apakah herd immunity atau apa yang akan dijalankan oleh pemerintah sekarang ini. Allahu a'lam. Makin terbuka ini pengana kita Ustaz dari apa yang telah sampaikan Buya tadi. Banyak hal-hal yang masih pasti tersimpan mungkin oleh teman-teman, oleh yang lain, oleh alumni deh. Ini malah ada yang minta ya, Ustaz, kalau ada masalah-masalah ini bagaimana caranya untuk kontak langsung dengan MUI ini? Ada artinya ada nggak jalur khusus seperti jalur informasi atau informasi yang bisa diperjelas atau diinformasikan kepada masyarakat? Bagaimana Bu ya? MUI kan punya website itu, Pak Zaimullah. Silakan. Di sana kalau ada yang ingin bertanya, cuma mungkin belum sebar ya. Iya, belum maksimal ya. Di sana bisa disampaikan dan nanti kawan-kawan dari Komisi Fatwa juga bisa membaca itu dan nanti kita bicarakan. Tapi kita berharap jawaban dari MUI mungkin tidak sama dengan fatwa fardi ya. Jadi orang sekarang ini kan begitu. Ayo MUI berfatwa. Sebaiknya MUI jangan didorong-dorong berfatwa. Dan jangan dilarang-larang pula berfatwa. Fatwa itu jangan karena dorongan, karena larangan. Ini berisiko. Ketika ulama disuruh-suruh berfatwa pada saat dia semestinya belum berfatwa. Ini bahaya juga. Iya. Jadi jawaban kelembagaan berbeda nanti. Kalau misalnya ada para ulama kita di MUI yang bisa menjelaskan. Saya rasa ada kontak-kontak persen. Ada Pak Dr. Zulkarnaini, ada juga yang lain. Silahkan. Nah, tapi kalau yang diminta itu adalah keputusan lembaga, sebagaimana mungkin Pak Syafullah juga sudah tahu, ada proses yang harus kita lalui. Ada diskusi yang harus kita jalani. Ada metode ijtihad jama'i yang harus kita lakukan. Nah, langkah-langkah itu harus disiplin. Sebab kalau tidak diterabas nanti jadilah pendapat pribadi menjadi pendapat lembaga. Ini tidak bisa nih. Nah. Baik Bu ya, makasih Bu ya. Boleh bertanya Pak Ustadz? Silakan Bu Wanita. Bu Wi, silakan. Sudah on. Makasih Pak Ustadz, makasih Bu ya. Ada yang mau ditanyakan Bu ya, karena Bu ya nanti malam akan rapat ya untuk menentukan apakah PSBB ini akan berlanjut atau tidak. Ini menyangkut anak-anak yang akan masuk sekolah nih Bu ya, terutama anak-anak yang masih di bawah umur ya. Ini saya rasa ini kalau disuruh sekolah ini rasanya ini putusan yang sangat keliru. Soalnya anak-anak kita akan tahu juga kalau di Padang ini banyak anak-anak juga yang kena COVID-19. Jadi ini mohon Bu ya, karena Bu ya ikut rapat nanti malam, untuk anak-anak seperti SD, TK, dan SMP paling kurang itu tidak harus sekolah dulu gitu ya. Karena bagaimanapun grafik untuk Sumatera Barat masih terus meninggi. Kemarin aja masih 27 orang yang terkena. Apalagi anak-anak. Sekarang ada juga media yang mempropagandakan bahwa COVID ini hanya untuk orang-orang yang meninggal itu yang mempunyai risiko, misalnya diabetes atau segala macam. Itu yang dipropagandakan. Jadi kalau dia berisiko, apakah tidak harus dilindungi? Ya? Apakah disuruh mati melawan COVID ini? Seperti itu berdamainya. Saya juga tidak habis pikir, kenapa berdamainya hanya untuk orang-orang yang sehat, sementara orang-orang yang sakit tidak diajak berdamai. Suruh itu sepertinya. Ini mohon Bu ya, nanti kalau Bu ya rapat, tolong diberi penjelasan seperti itu. Kami sebagai orang tua sangat menolak anak untuk sekolah di saat musibah masih rupanya masih naik. Itu Bu ya, terima kasih. Baik, Bu. Silakan Bu ya. Mungkin rapat kita baru terbatas Bu, jadi nanti rapat itu di MUI dahulu. Jadi kita akan rumuskan pandangan Majelis Ulama, baik tentu dari berbagai aspek. Dan saya sudah ajukan juga ke MUI pusat agar MUI membuat panduan pola hidup Islami setelah pasca PSBB. Nah, apakah dinamakan nanti adalah itu lifestyle, Islamic lifestyle atau apa, tapi kita tidak mengatakan itu normal karena kondisi itu belum normal. Iya.
warning kepada orang yang menganggap ini normal. Dan warning kepada orang yang ingin mempertahankan situasi itu sampai bertahun-tahun. Sehingga akhirnya mengurangi semangat untuk berhadapan. Kemudian MUI secara nasional juga sudah menolak herd immunity. Karena dalam konsep Islam, binatang saja tidak bisa begitukan. Untuk apa kita bernegara selama ini? Untuk apa anggaran kita habiskan untuk berbagai macam kebutuhan untuk menjaga kesehatan dan berbagai macam. Kalau sekarang akhirnya terserah. Terserah siapa yang kayak hidup, siapa yang mati-mati. Ya, pemerintah mah ya. Nah, jadi karena itu MUI akan coba merumuskan nanti malam kita mulai panduan termasuk juga dalam berekonomi, termasuk juga di dalam tata pergaulan kita, termasuk juga di dalam berbagai kegiatan aktivitas termasuk pendidikan. Nah, kemudian mudah-mudahan kalau rumusan itu sudah ada dan kita akan teruskan langsung ke Pak Gubernur dan kita akan minta bagaimana respon beliau dan kita akan sosialisasikan. Nah, termasuk juga sebenarnya kita berharap sebenarnya dari ini sekarang yang membuat rumit itu kan pakar kesehatan. Apakah ini ada intervensi antar pakar kesehatan kan sekarang berbenturan. Iya, benturan. Jadi inilah yang membuat rumit kita. MUI ketika mengambil kebijakan pasti membutuhkan data akurat dari pakar yang dipercaya. Nah, yang terjadi hari ini sebagian pakar mengatakan ini flu biasa ini. Nah, ini sehat saja. Ini karena ada blow up berbagai macam. Ini berbagai macam cerita berkembang. Nah, makanya beberapa kali kita minta, kan ada beberapa juga Pak Saifullah saya minta ada beberapa tulisan yang berkembang di media sosial dan juga berkembang juga di kalangan para ulama. Ada tulisan dari Amerika dan berbagai macam. Saya juga minta ke beliau, tolong Pak Saifullah dikonfirmasi kepada orang yang betul-betul punya kepedulian terhadap umat, ini bagaimana kedudukannya. Nah, karena ada sebagian mengatakan, ini sudah Italia ketika mereka keluar dari protokol yang dibuat oleh WHO, mereka bisa menanggulangi. Ini benar atau tidak ini? Kondisi yang seperti ini. Jadi sekarang bukan hanya masyarakat saja, kami pun dengan berbagai informasi, walaupun kita coba sudah memfilter mana yang informasi yang valid dan tidak valid, juga dalam kondisi yang rumit. Nah, bagaimana dengan kondisi pendidikan? Nah, ini yang baru kita bicarakan kemarin dengan MUI Padang Panjang. MUI Padang Panjang kan kemarin ada rapat dengan Pemda, Buya Zulhamdi minta pandangan. Saya bilang begini, yang pertama, apakah potensi penularan terhadap anak-anak itu memang benar itu minim dibandingkan orang tua? Toh di data Sumatera Barat, tidak begitu, Bu. Data Sumatera Barat malah yang di bawah 60 itu juga banyak kena. Ya. Nah, kemudian berikutnya, apa betul itu orang yang terkena itu adalah orang yang punya riwayat penyakit masa lalu? Toh di data Sumatera Barat juga tidak begitu. Ya. Nah, kemudian berikutnya, data yang ada sampai hari ini, saya sudah berkali-kali minta di tiap kabupaten. Mestinya kan sudah ada data sebaran OTG dan ODP itu di setiap negari yang akurat. Nah, tetapi ada instruksi gubernur kalau tidak salah nomor 360 itu tidak berjalan, yaitu di situ ada perintah untuk membuat gugus tugas sampai tingkat jorong nagari dan mengizinkan dilakukan karantina wilayah dari tingkat jorong sampai tingkat kecamatan. Dan saya rasa dengan diangkatnya PSBB itu masih tetap berlaku, bisa berjalan. Nah, bila ini terjadi dan data ada, saya termasuk yang sangat mengkhawatirkan anak-anak begitu cepat dikembalikan ke sekolah. Apalagi yang saya khawatirkan sekolah yang berasrama, Bu. Ya. Kenapa sekolah berasrama? Saya ambil saja contoh. Anak saya asrama di MAPK Padang Panjang. Itu dalam satu kamar 11 orang. Nah, apa bisa anak-anak ini disiplin pakai masker sepanjang hari dan malam? Dan mereka 11 orang di situ. Nah, karena itu kemarin ke Padang Panjang kita katakan, kalau seandainya turun panduan Kementerian Pendidikan terkait dengan ini, tolong jangan ditelan mentah-mentah terlebih dahulu.
Dan kalau dapat diperhatikan betul kondisi, satu adalah kondisi sekolah, kemudian yang kedua kondisi tingkat penyebaran. Nah kemarin kita lihat MUI Padang Panjang sudah menyampaikan, cuma kita belum melihat karena respon. Sampai hari ini kan belum turun panduan dari pusat. Nah kalau ini sudah turun, saya rasa semua kita harus bersuara. Tidak bisa kita biarkan anak-anak kita masuk ke dalam kondisi situasi seperti itu, apalagi yang sifatnya boarding school yang dipaksakan. Kan ada boarding school yang dipaksakan, pesantren dan berbagai macam. Ada yang kadang satu kamar yang cuma 8 isinya 12 orang, 10 orang. Nah ini berisiko besar. Nah jadi saya termasuk yang kemarin sampaikan ke MUI Padang Panjang, tolong untuk pendidikan jangan terlalu cepat. Coba dilihat dahulu. Nah, jawabannya sudah disampaikan, Bu ya, cuma panduan dari pusat belum ada. Saya katakan lagi, kalau toh ada panduan dari pusat, tetap berpijak pada local wisdom. Kondisi daerah kita harus menjadi pertimbangan utama. Nah, itu kemarin. Terima kasih, Bu ya. Nah. Baik, mungkin itu yang pertanyaan terakhir dari Bu Wi ya, Bu ya. Karena waktu juga yang membatasi kita. Kepada yang hadir pada pagi sampai siang ini, apabila masih ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan ditulis saja di chat. Nanti kita akan sampaikan kepada Buya, dan mungkin ada pertemuan-pertemuan lain, kita akan sharing lagi dengan informasi ini. Terima kasih banyak Buya. Mudah-mudahan apa yang Buya sampaikan akan memberikan pencerahan kepada diri kami, diri kita semua di sini. Dan ini memberikan ketenangan dalam pelaksanaan kehidupan kita sehari-hari sesuai dengan syariat. Dan ini saya kembalikan kepada Bu Heni. Silakan, Bu Heni. Terima kasih kepada Buya dan kepada Bapak Dr. Saifullah untuk diskusi dan pencerahan yang telah diberikan oleh Buya. Kita masuk pada sesi terakhir acara ini, Bapak Ibu, Kakanda, Adinda, alumni jurusan biologi, Bapak-Bapak Ibu kami, ada Bapak Prof. Idrus tadi, Prof. Siti Salmah yang hadir juga di antara kita, serta para tendik dari jurusan biologi FMIPA UNAN. Sebelum acara kita diakhiri, kita mohon berkenan kiranya Buya, kita berdoa bersama untuk keberkahan dan kebaikan kita ke depannya. Pada Buya, kami mohonkan waktu. Baik, kita diri dengan membaca Al-Fatihah sebelum kita berdoa. Al-Fatihah. Auzubillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أنت الغني عن العالمين ونحن الفقراء إليك يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن بلدان المسلمين عامة. إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, Engkaulah yang maha kaya, tidak membutuhkan apapun dari makhlukmu. Ya Allah, kami adalah hamba-hambamu yang fakir, yang membutuhkan senantiasa rahmat dan kasih sayang darimu. Ya Allah, kami tadahkan tangan kami dengan penuh harap mendapatkan ijabah darimu ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jangan jadikan dosa-dosa kami dan ketersalahan sebagian dari kami penghalang kami untuk mendapatkan ijabah darimu ya Allah. Ya Allah, maafkanlah segala kesalahan kami. Ampunilah dosa-dosa kami. Satukanlah hati kami untuk berbuat taat kepadamu. Lindungilah kami ya Allah dari kemaksiatan
Dan kembalikanlah kami ya Allah dari dosa kami sebagaimana kami dilahirkan dari rahim ibu kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim. Tidak ada hamba-Mu yang tidak keliru dan salah. Kami Engkau ciptakan sebagai tempat tersalah dan terkhilaf. Dan kami tahu dan yakin Engkau lah Tuhan kami yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ya Allah, Engkau malu menolak tangan hamba-Mu yang tertadah tanpa memenuhi keinginannya. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim. Dengan segala kekurangan ibadah kami, dengan segala kelemahan ketaatan kami mohon kepadamu, ijabahlah doa kami ya Rahman, ya Karim. Ya Allah, terimalah amal kami yang telah kami lakukan. Sempurnakanlah ya Allah segala kekurangannya, ampunilah segala dosa kami, dan kembalikanlah kami kepada fitrah kami, sebagaimana Engkau menciptakan kami dari semenjak semula. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين. Silakan. Terima kasih banyak Ustadz untuk waktu dan pencerahan pada kita selama 2 jam lebih sudah bersama kami di jurusan Biologi FMIPA UNAN. Terima kasih banyak Ustadz. Berkenan kiranya Ustadz jika ada kegiatan lainnya di UI Sumatera Barat. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Ketua Jurusan, karena di antara kita ada Bapak Ibu Purnabakti Ibu, ada juga Kanda dan Adinda kita dari alumni. Kiranya mungkin Ibu Kajur, mungkin mic-nya dibuka dulu Ibu. Ingin ada yang disampaikan Ibu. Mungkin ini saja yang memandu ya. Karena kalau enggak lalu lintas nanti akan macet ya. Nah, tapi sebelumnya saya menyampaikan terima kasih. Dan ada yang ingin disampaikan? Ya, terima kasih atas partisipasi dari terutama dari Purnabakti, kemudian dari UDA, UNI, adik-adik alumni ya yang sudah banyak hadir di sini. Mudah-mudahan sesuai dengan usulan dari beberapa staf kita dari biologi akan dicoba mengadakan pertemuan alumni biologi nasional. Itu usul kemarin dari dosen kita Wilson Novarino. Barangkali ini perlu kita sikapi karena sudah semakin terbuka kesempatan kita untuk berbincang secara online ya. Jadi tidak ada salahnya kita juga mengadakan pertemuan alumni. Karena alumni adalah bagian juga, kalau akreditasi alumni juga bagian yang ikut serta yang memberikan nilai yang positif juga untuk keberadaan jurusan. Mungkin pada kesempatan ini ada Bapak dan Ibu yang mau disampaikan, baik dari dosen, teknik, maupun dari alumni, maupun dari saran Purnabakti yang hadir pada hari ini. Barangkali itu saja yang perlu disampaikan. Minta aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita ke depannya akan lebih baik dan berada dalam kondisi yang normal kembali. Terima kasih Bu Edi. Baik, terima kasih Ibu. Bapak Ibu mungkin kita persilahkan dulu sebelum Kakanda dari alumni. Saya lihat ada Pak Suwarno dari Unsiah. Kemudian ada Daboy tadi, Kanda Yurnadi Hanafi juga. Kemudian dari beberapa daerah lainnya, Kanda Rinaldi Sikumbang, Pak Mades, Vivendi, Ibu Eka, Bu Ismiarti. Kita ramai sekali di ruangan ini Pak, ada sekitar 70-an. Iya, 70-an. Ini dari Lampung. Iya, mungkin Ibu Siti berkenan ada yang mau disampaikan bersama Pak Idrus mungkin. Minta videonya dibuka semua deh Bu Eni, biar kelihatan wajahnya. Oh iya, dipersilakan kepada Bapak Ibu yang tadi video kameranya dimatikan, dihidupkan. Saya akan bantu juga. Ibu Siti, Ibunda.